Hai Sob, saya akan membahas sedikit sejarah tentang berdirinya Masjid Istiqlal, semoga bermanfaat menambah wawasan kita semua. Sejarah berdirinya Masjid Istiqlal. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sebuah tempat kebanggaan warga Jakarta sekaligus tempat untuk beribadah sudah mengendap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim, selaku Menteri Agama RI pertama bersama Haji Agus Salim, Anwar Cokroaminoto dan Ir. Sofwan dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Pada tanggal 7 Desember tahun 1954 didirikanlah Yayasan Masjid Istiqlal yang diketuai oleh Haji Cokroaminoto untuk mewujudkan ide pembangunan masjid nasional tersebut. H. Cokroaminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada Ir Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden Ir Soekarno sejak tahun 1954 oleh panitia diangkat menjadi Kepala Bagian Teknik Pembangunan Masjid Istiqlal, dan beliau juga menjadi Ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara Maket Istiqlal. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1834 yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, Jalan Katedral dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya yaitu di Jalan Tamrin yang pada saat itu di sekitarnya banyak dikelilingi kampung-kampung. Selain itu ia juga menganggap pembongkaran benteng Belanda tersebut akan memakan dana yang tidak sedikit. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di lahan bekas benteng Belanda. Karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh ribuan umat Islam. Selanjutnya pelaksanaan pembangunan masjid ini tidak berjalan lancar. Sejak direncanakan pada tahun 1950 sampai dengan 1965 tidak mengalami banyak kemajuan. Proyek ini tersendat karena situasi politik yang kurang kondusif. Pada masa itu, berlaku demokrasi parlementer, partai-partai politik saling bertikai untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Kondisi ini memuncak pada tahun 1965 saat meletus peristiwa G30 SPKI, sehingga pembangunan masjid terhenti sama sekali. Setelah situasi politik mereda, pada tahun 1966, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan mempelopori kembali pembangunan masjid ini. Kepengurusan dipegang oleh Kiai Haji Idam Khalid yang bertindak sebagai koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. 17 tahun kemudian, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Dimulai pada tanggal 24 Agustus tahun 1961, dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari tahun 1978. 19 ditandai dengan prasasti yang dipasang di area tangga pintu Assalam. Biaya pembangunan diperoleh terutama dari APBN sebesar Rp7 miliar rupiah dan US dollar 12 juta. Oke sob, itulah sedikit tentang sejarah pembangunan Masjid Istiqlal, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.